Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak kita untuk kembali membahas katekismus yang ke-69 dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan buat kita, bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam baptisan kudus? Dan bahwa korban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib itu menjadikan kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Nah, jawaban buat kita, Kristus telah menetapkan permandian kelahiran ini disertai janji bagaimana tubuhku pasti dibasuh secara lahiriah oleh air yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh, pasti itu pula akan telah dibasuh dengan darah dan rohnya dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pertanyaan di atas, saya akan mempermudah kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa mengapa kita diingatkan tentang baptisan. Atau mungkin seringkali kita ditanya, mengapa saya dan saudara harus dibaptis? Atau mengapa kita harus diingatkan tentang baptisan? Ternyata poin yang pertama saya ingin mengajak kita untuk kita sama-sama melihat bahwa Kristus telah menetapkan permandian lahiriah sebagai tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, diingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita dibaptis, itu kita mengambil bagian dalam tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Mari kita sama-sama lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Berbunyi demikian, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Jadi kita diingatkan ketika kita dibaptis, maka kita akan seperti tadi yang saya katakan bahwa kita akan mengalami pertobatan dan kita akan diampuni. Dan bukan saja itu Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita diingatkan tentang baptisan? Di dalamnya disertai janji dan perintah Bapak Ibu Saudara. Jadi ada perintah dan janji yang terdapat di dalam baptisan. Mari kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal 28. Sebenarnya kita baca dari ayat yang ke-18 sampai 20, tetapi saya akan baca dari ayat yang ke-19 saja, dan di dalam slide juga dalam ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jadi di dalamnya dari pasal 18 ayat pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, di situ ada janji dan perintah yang ditetapkan bagi orang-orang percaya. Artinya kita disuruh, diperintahkan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, dan kita juga ketika sudah semua bangsa murid, kita membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga itu dibasuh dengan darah dan Roh Kudus dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21 berbunyi demikian. Saya akan bacakan buat kita. Jika kamu juga sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan, maksudnya bukan
untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita diingatkan kembali bahwa bukan saja kita dibasuh hanya secara jasmania, kenajisan jasmani kita saja, tetapi kita diminta untuk meminta hati nurani yang baru oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Jadi biarlah ini menjadi ingatan penting dalam kehidupan kita. Mengapa kita diingatkan tentang baptisan? Yang pertama itu tanda pengampunan dan tanda pertobatan. Terus yang kedua ada perintah dan janji di dalamnya. Dan yang ketiga kita dibasuh oleh darah Yesus dan rohnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Tommy Selan mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Shalom.